Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan saat ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan untuk istiqomah berada di jalan Allah, menghindari jalan-jalan yang bisa membelokkan kita dari tujuan yang kita inginkan atau bahkan menyesatkan kita dari cita harapan kita untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia mendapatkan kebaikan hasanah, kebaikan dalam arti tidak hanya kemaslahatan duniawiyat, tetapi juga kemaslahatan ukhrawiyat. Tidak hanya kebaikan yang berdimensi material, tapi beraspek spiritual. Kebaikan yang tidak hanya insaniat dari sisi kemanusiaan, tapi juga ilahiyat, kebaikan yang berdimensi ketuhanan. Makanya ihsan itu anta budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu sebuah pengabdian seolah engkau menyaksikan Tuhan. Meskipun kamu tidak bisa menyaksikannya, tapi Dia selalu melihatmu. Di dunia dapat hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, demikian pula di surga, di akhirat mendapatkan kebaikan. Kebaikan akhirat itu dimulai seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, menjadi kelompok yang tidak ketakutan dalam proses peradilan Tuhan ya. Karena peradilan Allah itu peradilan yang terbaik, peradilan yang terbagus, teradil ya. Dan siapa yang jujur, sidik, benar
maka dia pasti akan mendapatkan proses peradilan itu dengan gampang, dengan mudah. Bahkan catatan amalnya, perkaranya diberikan dengan tangan kanan. Dan kemudian dalam persidangan tentu mendapatkan putusan yang terbaik. Lalu dia akan tersenyum. Wujuhu yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah. Wajahnya menjadi berseri, ceria, riang, karena melihat akibat amalnya menyenangkannya, menggembirakannya. Lalu diseru, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yuk, kembali kalian semua kepada Tuhanmu dengan penuh kesenangan. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, pengabdi-pengabdi setiaku. Fadkhuli jannati, dan ujungnya masuklah kalian ke surgaku. Ya. Maka kemudian fakina anda benar tidak sempat untuk masuk ke neraka. Itu tujuan yang mesti terus kita gemakan di jiwa kita, yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Jadi kenikmatan kebahagiaan hidup dunia ia dapat, kenikmatan kebahagiaan hidup di akhirat dia juga peroleh. Maka di antara dunia dan akhirat ada namanya masa karantina di alam barzakh, di kubur. Dia pun mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di kubur itu. Nah, itu butuh perjuangan, butuh kegigihan, ketangguhan, butuh keseriusan. Karena kenyataannya di dalam kehidupan dunia yang merupakan darul ibtila wa darul amal, dunia yang merupakan perkampungan untuk berbuat dan perkampungan untuk diuji, itu banyak sekali rintangan yang selalu menggoda dan senantiasa berusaha agar manusia sebagai makhluk yang mulia ini kemudian terjatuh harkat martabatnya dalam kedudukan yang amat nista, hina. Tidak hanya nista hina di hadapan manusia, tapi juga nista hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setingkat Rasul pun manusia pilihan yang memang sudah dipersiapkan oleh Allah secara jasmani dan rohaninya untuk menjadi penegak kebajikan dan kebenaran, itu pun mengalami ujian yang berat. Ujian yang berat. Bahkan boleh jadi lebih berat mereka daripada kita sebagai umatnya, pengikutnya, pengikut Rasul itu.
Sebagaimana Al-Quran sering menceritakan perjalanan para rasul dan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak sunyi kehidupan mereka dari rintangan, dari gangguan, dari tantangan-tantangan yang boleh jadi bisa saja membuat mereka patah arang atau putus asa. Karena beratnya beban yang mesti ditanggung atau dipikulnya. Tapi karena mereka itu dipersiapkan oleh Allah secara rohaninya, spiritualitasnya, sehingga mereka itu selalu terjaga dari bujukan dan rayuan atau godaan, tantangan dan rintangan yang ada di hadapannya. Sebagaimana misalkan di surah Asy-Syu'ara ayat 21 menceritakan mengenai Nabi Musa yang beliau hidup di tengah-tengah keluarga asuh Fir'aun, karena dia dipungut oleh keluarga Fir'aun di saat terhanyut di Sungai Nil. Dan itu sebagai cara Allah untuk menyelamatkan dia dari kebijakan penguasa pada waktu itu, di mana setiap yang lahir lagi maka akan dibunuh. Nah, cara Allah untuk membuat Musa tidak terbunuh elok luar biasa. Justru dihanyutkan di sungai dan ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Nah, itu kadangkala dalam teori strategi penyelamatan diri itu dimaknai keamanan yang lebih kuat itu berada di tempat musuh yang paling dekat. Di Musa itu malah justru dimasukkan oleh Allah ke dalam keluarga Fir'aun, penguasa yang punya kebijakan melakukan pembasmian terhadap anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Jadi mencari perlindungan yang paling aman ya di rumahnya musuh itu sendiri. Itu kalau bicara ibroh, pembelajaran dari apa yang diceritakan oleh Allah mengenai penyelamatan Musa yang masih bayi dari kebijakan penguasa Fir'aun, sehingga dia tidak dibunuh. Tentu hidup di tengah keluarga yang jauh dari kebenaran, bagi seorang Musa yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi utusannya, menjadi rasulnya, merupakan beban tersendiri. Soalnya ndelok apa-apa kok ora padha dengan apa yang terbesit di dalam hatinya. Maka kemudian di ayat 21 itu Allah menceritakan fa farartu minkum lamma khiftukum.
maka aku meninggalkan dari kalian. Lamma khiftukum, ketika aku ketakutan terhadap kalian. Jadi setelah Musa itu mengalami remaja, kemudian sudah bisa bergaul dengan sesama, biasa. Anak erojo gaule karo punggawa-punggawa kerajaan. Ada peristiwa yang di surah lain nanti diceritakan bahwa Musa itu kemudian membela salah seorang yang sebayanya yang sedang dibuli oleh teman-temannya. Kemudian Musa itu memukul terhadap yang bully itu. Nah, ternyata pukulan Musa itu bisa mematikan. Ya, urusan mati urip itu Gusti Allah sing gawe. Tapi dalam drama itu, ketika dia mukul terhadap anak yang sedang membuli terhadap komunitas aslinya daripada Musa, itu kemudian Musa memukul dan menyebabkan mati yang dipukul itu. Maka perbuatan Musa membunuh ini bukan kesengajaan. Ya, bukan kesengajaan untuk membunuh. Maka kita sering melihat innamal a'malu binniyah. Dari sisi agama, perbuatan yang tidak diikuti oleh niat jahat itu sebenarnya bukan suatu kejahatan. Ya. Maka Musa harus mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang ia lakukan, walau tidak disengaja, walaupun tidak disengaja. Maka kemudian di saat itu dia bisa untuk menghindar dari kejaran penguasa, karena kebetulan yang dibunuh juga bagian daripada keluarga penguasa-penguasa. Ya. Maka kemudian dia fafarartu minkum lamma khiftukum. Kemudian aku berlari dari kalian ketika aku sangat ketakutan terhadap kalian. Nah, larinya itu sampai melintasi perbatasan wilayah kekuasaan Fir'aun, ya, dari Mesir sampai ke Madian, sampai ke Madian. Tapi di ayat ini tidak sedang menceritakan mengenai itu, tetapi yang ingin disampaikan oleh Allah di ayat 21 dari surah Asy-Syu'ara ini, fawahabali rabbi hukmau wa ja'alani minal mursalin. Kemudian telah memberikan kepadaku Tuhanku, fawahabali rabbi, Tuhanku kemudian memberikan kepadaku hukman, suatu hukum,
ai ilman, memberikan kepadaku pengetahuan, ilmu. Wa ja'alani, dan dia telah menjadikanku minal mursalin, dari orang yang diutus atau rasul-rasul. Meninggalkan sebuah komunitas yang memiliki tradisi budaya yang jauh dari nilai kemanusiaan dan lepas dari nilai ketuhanan, dilakukan oleh Nabi Musa. Oleh Allah diceritakan kepada kita, itu merupakan ibrah, pembelajaran, agar kita mampu mengambil saripati atau inti sari peristiwa yang ada dalam kehidupan ini, digunakan untuk bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang dialami, supaya tidak sampai salah dan keliru di dalam memperlakukannya. Situasi yang menakutkan Musa itu membuat Musa pergi dari tempat itu, justru karena dia meninggalkan tempat itu, maka kemudian dia diberi oleh Allah berupa hukman, ilmu, dan justru karena dia pergi dari keluarga Fir'aun tadi itu, dia diangkat, dijadikan oleh Allah sebagai utusannya. Jadi kalau orang meninggalkan kebiasaan lama, menemukan kebiasaan baru, nah nanti itu bisa untuk menjadi perubah, duta perbaikan dan penyempurnaan dari apa yang ada. Nabi Musa diceritakan oleh Allah seperti itu. Jadi ada sepenggal cerita yang Allah narasikan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 21 ini, di mana Musa itu meninggalkan Bani Israel, meninggalkan orang-orang yang ada di Mesir, lalu selama dia meninggalkan itu, dia mengalami proses pencerahan dan mendapatkan hikmah kebijakan, mendapatkan ilmu yang tidak hanya secara logika akal itu benar, tetapi ilmu yang betul-betul bersumber dari alamul ghuyub, alimul ghaibi wasyahadah, bersumber dari yang maha tahu terhadap yang zahir maupun yang batin, ilmu yang diperoleh dari Allah, dan kemudian dia diangkat menjadi rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abad Bani Israila. Dan itu adalah kenikmatan, dan itu adalah kenikmatan yang dengan kenikmatan itu kami telah melimpahkannya, kami telah menganugerahkannya. Apakah dengan kenikmatan yang seperti itu kamu akan menjadikan Bani Israel yang kamu
tinggalkan tadi itu, ya, sebagai budak yang mengabdi, menghamba kepada dirimu, ai abidan, sebagai budak yang loyal, yang setia. Apa yang sudah diberikan oleh Allah sebagai pencerahan kepada Musa, yang Musa pada awalnya hidup di tengah kekuasaan yang serba menindas, gitu. Kemudian diberi namanya ilmu dan diangkat menjadi rasul. Apakah dengan kelebihan yang seperti itu akan digunakan untuk membuat Bani Israel itu menjadi penghamba-penghambanya? Atau apa yang dia peroleh itu nanti justru dijadikan sebagai pembebas Bani Israel dari kekangan Fir'aun yang selama itu sudah memberikan perlindungan kepada Musa. Jadi itu kenikmatan yang tamunnuha alayya an abatta Bani Israel. Jadi ada dua makna. Yang pertama, apakah dengan ilmu dan kerasulan itu kemudian Musa akan menjadikan Bani Israel sebagai loyalisnya, sehingga sama saja setali tiga uang. Kalau kemarin mengabdi kepada Fir'aun, sekarang mengabdi kepada Musa. Atau justru digunakan untuk membebaskan Bani Israel supaya tidak menjadi budak, ya. Dibebaskan Bani Israel dari tekanan-tekanan Fir'aun, juga dibebaskan dari perbudakan bentuk yang lainnya. Betul-betul dia menjadi manusia yang otonom, yang punya hak mutlak untuk menentukan pilihan bahwa hidup ini memang harus bertuhan yang benar, ngabekti kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau melihat kenikmatan yang tinggi itu adalah hukman wa rasulan. Kenikmatan yang tinggi itu adalah kebijakan, pengetahuan yang mendalam, yang menyeluruh, yang itu kemudian bisa dijadikan sebagai pijakan bersikap dan bertindak. Jadi apa ya nek cara wong Jawa mbiyen niku ana istilah weruh sadurunge winara. Nabi Musa diberi pengetahuan oleh Allah terhadap rahasia apa dibalik apa itu, ya. Diberitahu, diberi ilmu oleh Allah. Yang kalau dalam cerita yang lain nanti diantaranya ada ilmu yang diperoleh Musa ketika berguru kepada Khidir. Itu nanti ada ilmu yang betul-betul berasal dari Allah dan membuat orang itu tahu apa yang mesti ia kerjakan, ya. Jadi misalkan saya melihat Pak Sis ini, ya, saya tahu apa yang sedang bergolak di pikiran daripada Pak Sis, ya. Apakah dia lagi serius mendengarkan saya atau lagi serius mikir yang lain.
Saya tahu Mas Arkan ini apakah dia ngantuk atau tidak. Ya. Itu ilmu yang seperti itu orang sering menyebut kasaf, ilmu kasaf. Ilmu yang bisa menyingkap di balik kenyataan itu. Kalau orangnya biasanya disebut dengan musyahadah, orang yang sudah musyahadah. Sudah tidak hanya melihat yang kelihatan, tetapi di balik yang kelihatan itu ada sesuatunya. Ya. Apa kok guyu, apa kok nesu, apa kok dia tidak melihat dari guyune, nesune gitu enggak, tapi di balik itu dia bisa tahu apa yang membuat tersenyum dan apa yang membuat dia menangis. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang ke-22 ini betul-betul mengingatkan bahwa potensi untuk memperbudak itu bukan hanya potensi kejahatan, potensi kebaikan pun bisa menjadi memperbudak. Tadi itu karena mendapat ilmu yang luar biasa, kemudian diangkat menjadi rasul, lalu memerintah kepada umat itu untuk mengikuti apa yang ia kerjakan, tetapi tidak dicerahkan bahwa yang harus ditaati dan dipatuhi adalah Tuhannya. Makanya Nabi itu menyebut ana basarun mislukum, aku itu menungso podo karo awakmu. Ma'em ya sego, ma'em itu juga to'am, minum itu juga air. Aku makan dan aku minum, aku berjalan-jalan dan aku beristri, aku beranak, aku sama dengan kalian, tidak beda. Hanya saja aku mendapat wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepadamu dan aku percontohkan. Jadi ini awakmu mengikuti aku itu bukan untukku, tapi itu untuk Tuhanmu, sehingga Tuhanmu akan ridho dengan apa yang ada pada dirimu. Ngono lho. Kadang-kadang lagi anu sithik, kok sithik-sithik wis anu. Mau gak nurut aku sampean ku ning neraka. Tugas Rasul itu membebaskan kamu supaya tidak bersentuhan dengan neraka, malah diancami. Ini dari Tuhanmu. Nah, ya. Maka disinilah pentingnya hati-hati. Karena merasa paling baik juga bisa memperbudak orang, ya, dengan kebaikan yang ia punya, atau sebaliknya. Bisa saja Musa itu menjadi diktator dan kemudian memperbudak Bani Israel, ya, makanya pertanyaannya an abatta Bani Israel, bahwa apakah engkau akan memperbudak terhadap Bani Israel itu, ya. Kalau itu dilakukan setali 3 uang, di mana lepas dari perbudakan Fir'aun masuk ke perbudakan Musa, maka disinilah Allah menerangkan bahwa ketika orang mendapatkan pencerahan dan pencerdasan, maka wataknya adalah membebaskan kepada umat manusia, memberikan kemerdekaan, karena memang tidak pantas manusia diperbudak kecuali bagi penciptanya. Jadi yang punya hak untuk memperbudak, punya hak untuk mengatur-ngatur, itu adalah Tuhan yang mencipta manusia itu sendiri. Sedangkan Rasul mempercontohkan apa yang mestinya dikerjakan oleh manusia agar sesuai dengan yang diingini oleh sang penciptanya. Maka wama alaika ilal balagh, Rasul pun hanya punya hak menyampaikan, mencontohkan, mempeloporkan, gitu ya.
Nah, kita sebagai pengikut Rasul apalagi tidak punya otoritas untuk mengatakan ini kamu harus seperti ini. Tidak, kita hanya punya hak untuk menjelentrehkan qad tabayyana rusdu minal ghayyi, dijelentrehkan, dicetol, terwelo-welokan sesuatunya itu sehingga manusia akan memilih dengan kerelaan hatinya. Pun boten mawon.